Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran kimia kelas 12. Di video kali ini kita akan coba untuk menyetarakan reaksi-reaksi redoks. Nah, di kimia kelas 12 kita diajarkan tentang dua cara menyetarakan reaksi redoks. Cara pertama adalah cara Bilox dan cara kedua adalah dengan cara setengah reaksi. Bagaimana caranya? Perhatikan soal-soal berikut. Nah, jadi ini ada soal persamaan reaksi redoks. Ya, suasananya di sini dikatakan suasana asam. Jadi kalau untuk reaksi redoks dan penyetaraan, materi dasarnya sudah ada di video sebelumnya, video kita di channel Ridwan27 ya, Riyad One 27. Silakan ditonton ya. Di situ ada contoh tentang penyetaraan reaksi. Nah, jadi di sini kita buat dulu dengan cara Bilox ya. Jadi kita bagi dua aja, ada cara Bilox, ada cara setengah reaksi. Nah, kita ganti warnanya. Jadi kalau misalkan nih sebelah yang kiri kita jadikan cara Bilox ya. Di sini kita buat cara Bilox. Nah, jadi misalkan di sebelah kiri kita khususkan untuk cara bilangan oksidasi atau kita singkat dengan Bilox ya. Kalau di sebelah kanan kita buat untuk cara setengah reaksi. Nah, setengah kita singkat aja lah reaksi ya. RX itu jadinya reaksi, tapi bukan itu ya penyingkatan sebenarnya. Nah, jadi perhatikan baik-baik, kita kasih baris dulu. Nah, cara Bilox dan cara setengah reaksi. Nah, untuk cara Bilox ya, cara Bilox. Jadi pertama kita tuliskan dulu persamaan reaksi itu MnO4- ditambah C2O4 2- itu menghasilkan Mn2+ ditambah dengan karbon dioksida. Nah, kalau kayak gini, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah menentukan bilangan oksidasinya masing-masing. Jadi misal gini nih, oksigen itu kan umumnya -2. Jadi -2 kali 4 itu -8. Supaya totalnya jadi -1, maka Mn-nya kita harus positif 7. Kan gitu ya. Kemudian oksigen di sini -2, kemudian kali 4 sini -8. Nah, berarti di sini supaya 2 minus, C2 ini harusnya positif 6 ya. Jadi kita hitung secara matematis aja, maka kalau C2-nya positif 6, C-nya sendiri harusnya adalah positif 3. Nah, kalau yang seperti ini berarti positif 2 langsung untuk Mn-nya, kemudian di sini oksigen -2 kali 2 -4, maka C kita haruslah positif 4 ya. Sini kan tidak ada muatan, jadi nggak ada diberitahu plus atau minus, maka total mereka harus sama dengan 0. Ya, ini positif 4 ya. Nah, kalau sudah di sini, kita bisa menentukan siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi. Nah, bagaimana caranya? Jadi perhatikan baik-baik, kita kasih warna. Kalau dari positif 7, ya, positif 7 ke positif 2, jadi kita lihat di Mn, ya, positif 7 ke positif 2, berarti kan terjadi penurunan bilangan oksidasi nih. Kalau penurunan bilangan oksidasi, kita sebutnya adalah reduksi, kita singkat dengan red, ya, reduksi. Nah, bagaimana dengan C-nya? Nah, kalau di sini kita buat positif 3 ya, positif 3. Nah, ini sebenarnya kan positif 4 nih ya. C-nya itu di sini positif 4. Nah, jadi dari positif 3 ke positif 4 kan naik tuh bilangan oksidasinya. Ya, naik dia. Maka di sini kita katakan terjadi peristiwa yang namanya oksidasi. Kalau tadi reduksi di bawah untuk Mn, yang di atas untuk karbonnya adalah mengalami peristiwa oksidasi. Nah, jadi kita sudah tahu nih, fokus kita adalah di Mn sama di C ya, unsur Mn sama unsur C. Nah, setelah itu, karena kita sudah tahu, makanya yang kayak oksigen itu diabaikan saja dulu, nanti dia akan ikut sendiri. Misalkan kayak gini nih. Jadi karena sudah kita tahu, oh Mn sama C. Nah, kita lakukan namanya penyetaraan awal. Mn di kiri ada 1, Mn di kanan ada 1, udah sama ya. C di kiri ada 2 ya, C2 ini ada 2 berarti C-nya, sedangkan di kanan cuma 1 nih C-nya. Maka di sini kita kalikan dengan 2, tuliskan koefisien di sini jadi 2. Nah, yang 2 ini jadi disebut sebagai penyetaraan awal. Oke, kita lanjut. Nah, kalau begitu kita tuliskan lagi, kalau di sini ini plus 7 nih turunin aja nih. Ini positif 7, kemudian ini positif 2, maka tulis sini positif 2 ya, positif 2. Ya, positif 7, positif 2. Jadi kalau gitu terjadi peristiwa reduksi, selisihnya berapa? Selisih dari 7 ke 2 ini kan 5 ya. Selisihnya adalah 5. Ini selisihnya. Oke, kita lanjutkan.
Kalau di sini, kalau kita dalam proses menyetarakan reaksi, jadi kayak indeks ini sama koefisien ini penting banget, jadi harus kita tuliskan. Nah, jangan dituliskan di sini positif 3. Kita nanti tulisnya di sini adalah positif 6 untuk C2-nya. Maka di sini tuliskan positif 6, sedangkan di sini kan kita tahunya di sini adalah positif 4 nih untuk karbonnya. Nah, karena koefisien di sini adalah 2, berarti 2 kali 4 jatuhnya berapa? Positif 8. Nah, jadi kalau dari 6 ke 8 berarti berapa? Selisihnya. Selisihnya 2 ya, selisihnya 2. Oke. Jadi seperti matematika ya, matematisnya gini. Kalau 2 dan 5 ya, kelipatannya kan itu jatuhnya ke 10 tuh ya, yang terdekat. Maka caranya yang 2 itu kita kalikan 5, yang 5 itu kita kali 2. Nah gini, ini berarti yang baris ini dikalikan dengan 5, yang baris ini dikalikan dengan 2 ya, dikalikan dengan 2. Nah, maksudnya gimana? Nah gini, maksudnya gini. Untuk MnO4 minus dan Mn2 plus itu kita kali 2 koefisiennya. Sedangkan untuk C2O4, 2 minus ini, dan 2CO2 ini kita kalikan dengan 5 koefisiennya. Nah, jadi kita tulis ulang dulu biar tahu ya, bisa dilihat nanti. Kita tulis ulang. Nah, ini tadi kali 2 ya, kali 2. Tadi kan dari sini nih kali 2. Maka dapatnya apa? 2MnO4 ya, minus ditambah dengan ini tadi yang C2O4 2 minus kan kali 5 nih. Maka jadi tulis saja sini 5. 5C2 ya, 5C2O4 2 minus. Nah, kemudian menghasilkan ya, menghasilkan apa di situ? Mn-nya ini berarti dikali 2. Maka jawabannya sini adalah 2Mn2 plus. Baru ditambah dengan, nah ini 2 berarti kali 5. Berarti 2 kali 5 jatuhnya berapa? 10 ya, 10 CO2 karbon dioksida. Nah, jadi inilah untuk tahap awalnya. Jadi kalau sudah seperti ini, apalagi yang kita lakukan? Kita tentukan jumlah muatannya, ya. Kita tentukan jumlah muatannya, ruas kiri dan ruas kanan. Nah, coba kita hitung. Jadi kalau gini, untuk di sebelah kiri, ini kan 2 minus nih, ya. Ini 5 kali minus 2 itu minus 10. Berarti min 2 sama min 10. Maka total muatan di sini itu jatuhnya minus 12 ya. Tahu ya datangnya dari mana? Ini minus 2 ditambah dengan minus 10. Nah, untuk ruas kanan itu 2 kali 2 di sini kan 4 nih ya. Ini kan tadi minus 2. Minus 2, ini minus 10. Nah, kalau ini positif 4. Positif 4. Nah, kalau nggak ada ditulis di sini, maka nilai di sini kan jatuhnya 0. Maka ini 0. Nah, berarti di ruas kanan itu muatannya adalah positif 4. Nah, jadi beda ya. Ada yang nilainya minus 12 di ruas kiri dan positif 4 di ruas kanan. Nah, sekarang kita lihat suasana di sini. Suasana di sini kan asam nih. Berarti kan ditambahnya adalah H+. Ya. Untuk menyetarakan muatan tersebut kita tambahkan juga H+. Caranya gimana? Nah, caranya gini. Di sebelah kiri minus 12, di sebelah kanan adalah positif 4. Berarti kalau kita tambah H+, nggak mungkin ke kanan. Karena nggak akan seimbang. Maka kita tambahkan ke kiri. Sebanyak berapa? Dari minus 12 ke positif 4. Berarti selisihnya kan adalah 16 tuh. Maka ke sini kita tambahkan nanti adalah 16H+ gitu maksudnya. Ya. Supaya apa dapatnya 16H+? Supaya sama-sama jadi positif 4. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau tambah nih ya, kita hitung aja di sini biar nampak. Dari positif 16 ketemu minus 12 kan jadinya positif 4 ya. Positif 4. Jadi sama nih muatannya. Nah, sekarang di sebelah kiri, ya kita kan jadinya nambahkan ada 16 hidrogen nih. Sebelah kanan nggak mau, cemburu dia. Kalau di kiri tambah 16 hidrogen, kanan juga harus ada hidrogen sebanyak 16. Jadi caranya gimana? Ditambahkan dia dengan 8H2O. Jadi urutannya gitu. Ya. Setelah tentukan muatan, disetarakan dengan menambahkan H+-nya, baru disetarakan lagi hidrogennya dengan menambahkan H2O. Jadi di sini 8 kali 2 kan hidrogennya jadi 16 juga sama. Nah, selesai. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tinggal tulis ulang saja ya persamaan reaksinya yang sudah setara. 16H+ itu ditambah dengan 2MnO4 2
maaf, MnO4 minus ya. MnO4 minus kita hapus dulu nih, ya, kita hapus dulu biar nanti tidak salah dalam catatnya gitu ya. Misalkan dicatat, ini kita kasih warna putih lagi. Nah, minus, kemudian ditambah dengan 5C2O4 2 minus ya muatannya menjadi Mn, maaf, menjadi 2Mn2 plus. Nah, kita hapus dulu nih biar nggak salah, menjadi 2Mn2 plus. Jadi kita cuma menurunkan yang ada di atas saja, yang ada di atas saja kita turunkan. Nah, kita balikin dulu, kita beri warna putih lagi ya biar seragam. Jadi sini 2Mn2 plus ditambah 10CO2 tambah ini tadi yang terakhir, penambahan terakhirnya apa? 8H ya, H2O ya, 8H2O. Nampak ya? Ya, agak diperkecil sedikit. Nah, ini reaksi ini ya, ini sudah setara, jadi jumlah hidrogennya sama, jumlah Mn-nya sama, oksigennya sama, C-nya sama, kamu bisa hitung sendiri. Kemudian muatannya juga sama ya, sama-sama positif 4. Nah, jadi yang ini sudah kita katakan adalah setara. Nah, paham ya? Itu adalah cara Bilox untuk soal pertama kita. Nah, sekarang kita coba cara setengah reaksi. Jadi kalau cara setengah reaksi itu bagaimana? Nah, gini. Sebenarnya mau cepatnya, kan kita sebenarnya harus dipisahkan dulu tuh mana oksidasi, mana reduksi untuk cara setengah reaksi ini. Jadi kata setengah di sini maksudnya memisahkan antara oksidasi sama reduksinya. Nah, tapi kadang-kadang kan kita pas dalam ujian tuh butuhnya cepat. Ya udah gini aja, mau cepatnya gini. Jadi MnO4 min ada Mn-nya pasti nanti akan ada reaksinya tuh dia jadi Mn juga. Nah, kalau di sini ada C, maka dia akan langsung di sini juga punya C-nya. Jadi dipisahkannya kayak gitu biar cepat. Tapi sebenarnya dasarnya adalah memisahkan antara yang mana oksidasi, mana reduksi. Tadi kan kita hitung nih. Yang reduksi adalah Mn, yang oksidasi adalah C. Nah, jadi kalau kita pisahkan jadinya gini nih. Mn O4 minus ya, itu menjadi Mn2 plus. Kemudian kita tuliskan lagi yang satunya C2O42 minus itu menjadi CO2. Nah, jangan lupakan kalau sudah seperti ini prosesnya, kita harus lakukan yang namanya penyetaraan awal ya, penyetaraan awal. Jadi kita ganti dulu warna biar nampak nih ya. Warna pink lah biar manis-manis gitu. Nah, kalau di sini Mn-nya 1, di sini sudah 1, udah biarin aja lagi. Kalau di sini C-nya ada 2, maka C di sini juga harus 2, maka di sini kalikan 2. Oksigen abaikan dulu karena dia bakal ngikut sendiri. Nah, jadi yang 2 ini adalah penyetaraan awal ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengukur atau menghitung berapa jumlah O-nya. Nah, jadi di sini oksigen di kiri ada 4. Oksigen di kanan nggak ada. Maka kita tambahkan dulu di situ dengan 4H2O. Kenapa 4? Karena yang oksigennya kalau kita hitung kan jadinya 4. Jadi sama kiri dan kanan. Ya. Jadi kalau misalkan dia suasananya asam, kamu nambahkan oksigennya, H2O-nya itu ke daerah yang kekurangan oksigen. Tapi kalau basa kebalikannya ya, ke daerah yang kelebihan. Nanti kita lihat di contoh yang basa. Nah, kalau sudah kayak gitu, berarti kita kan di kanan itu menambahkan 8 hidrogen. Yang kiri, ruas kiri merasa nggak adil. Kami mau hidrogen juga dong, katanya. Nah, maka otomatis di kiri kita masukkan juga dengan ditambahkan di situ 8H plus. Kenapa 8H plus? Karena di 8H plus itu ada 8 hidrogen. Ya, 8 hidrogen berarti sama-sama dia. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau sudah, baru kita ukur yang namanya muatannya. Jadi kalau kita hitung nih muatannya. Di ruas kiri itu 8 plus ya, positif 8 sama min 1. Nah, ini ya, ini minus 1. Kalau dia positif 8 ketemu sama minus 1, itu totalnya jadi berapa? Positif 7 kan? Nah, berarti di sebelah kiri itu adalah positif 7. Nah, sebelah kanan ini itu cuma ada adalah positif 2. Jadi kalau nggak ditulis di sini maka nilainya 0. Nah,
Yang kiri positif 7, yang kanan positif 2. Nah, cara menyetarakannya, kamu diizinkan untuk menambahkan elektron. Berarti kan nggak mungkin nambahnya itu ke kanan, pasti nambahnya itu ke kiri. Karena di sebelah kiri ini lebih positif, karena dia 8 kurang 1, dia 7 positif. Ya, kalau kita buat gini nih. Ya, kita buat campurannya jadi positif 7. Kiri positif 7, kanan positif 2. Nah, maka di sini selisih mereka kan 5. Kamu tinggal tambahkan adalah 5 elektron. Ya, ingat elektron itu bermuatan negatif. Oke. Jadi 5 elektron ketemu positif 7 ya jadi positif 2. Berarti muatan kiri dan muatan kanan jadinya sama. Paham ya sampai di sini? Oke. Kita lanjutkan. Yang di bawah gimana? Nah, di bawah oksigennya di kiri ada 4. Di kanan juga ada 4, kayak gini. Kalau sudah sama-sama 4, berarti nggak perlu tambah H2O lagi. Ya, tidak perlu tambah H2O lagi, tidak perlu tambah H plus lagi. Kamu tinggal ukur atau hitung muatan. Muatan di kiri itu 2 minus, ini dia. Sedangkan muatan di kanan kalau nggak ditulis ini 0. Berarti kalau 2 minus di kiri, 0 di kanan, maka otomatis kamu nambah elektronnya bukan ke kiri, tapi ke kanan. Sebanyak berapa? 2 elektron. Nah, jadi sama-sama minus 2. Oke, nah sekarang misinya menghapuskan yang namanya elektron. Kok dihapuskan yang namanya elektron? Supaya dia nanti tidak ada lagi di bagian hasil akhir persamaan reaksi kita. Maka, kalau di atas ini ada 5 elektron, di bawah ada 2 elektron, kita samakan jadi 10 supaya bisa habis. Maka yang di atas, yang ini, persamaan di atas ini, kita kalikan dengan 2, yang di bawah ini kita kalikan dengan 5, ya, kali 5. Ya, yang di atas kali 2, yang di bawah kali 5. Nah, jadi kalau kita tulis ulang ya, kita tulis ulang aja biar nampak nih. Nanti kalau main langsung-langsung aja takutnya nggak begitu jelas, kurang paham jadinya. Berarti yang di atas kali 2 semua ya koefisiennya ya, barisan itu. Maka dapatnya adalah kalau 5 elektron kali 2 kan jadinya 10 elektron ditambah 8 kali 2 itu berarti 16 H plus ya. 16 H plus, di sini tulisnya 16 H plus tambah 2 MnO4 minus menghasilkan 2 Mn2 plus ditambah 8H2O. Paham ya? Jadi semuanya dikalikan 2 koefisiennya. Nah, bagaimana dengan di bawah? Di bawah itu tadi sepakat kita kali 5 ya. Maka di sini kamu tinggal tuliskan 5C2O4 2 minus itu menghasilkan 10 karena 2 kali 5 itu 10 koefisien di sini. 10 karbon dioksida CO2 ya. CO2 kemudian ditambah dengan 10 elektron. Nah, ini CO2 ya, CO2 tambah dengan 10 elektron. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tinggal menambahkannya saja. Jadi kalau sini ya kurang lurus ya, nggak apa-apa lah. Nah, jadi kalau di sini kita tambahkan, tapi karena elektron berada pada ruas yang berbeda, maka otomatis gampang saja. Kamu tinggal hapuskan dia. Nah, ini habis nih. Elektron sama elektronnya habis. Ya. Ada lagi nggak yang bisa dicoret? Nggak ada ya. Nah, kalau sudah, berarti yang ada di ruas kiri, tulis di ruas kiri. Yang ada di ruas kanan, tulis di ruas kanan. Nah, masalah urutan yang penting tetap pada ruas masing-masing, nggak ada masalah. Nah, jadi kalau kita tulis ulang, kita ikut aja nih ya, ini 16 plus nih. Ada nggak sini 16 plus? Ya, 16 H plus hidrogennya. Nah, berarti di situ 16 H plus ion hidrogennya. Nah, kemudian di sini 2MnO4 minus. Ada nggak di sini? Ada ya. Maka kamu tinggal tulis tambah 2MnO4 minus. Menghasilkan apa di situ? Wah, di sini ada yang kurang nih. Yang di bawah kita belum tulis. C2 yang ini ya. C2O4 2 minus. Hapus dulu. Ya. Kalau ketinggalan nanti nggak setara jadinya. Ini hapus dulu tanda panahnya. Oke dah. Kemudian kita balik lagi ke warna putih tadi ya. Biar jelas dia kalau dilihat. Nah, ditambah adalah 5C2O4 2 minus. Nah, menghasilkan apa di situ? Di sini 2Mn2 plus. Ada nggak di sini? Ada ya. Maka tinggal tulis lagi 2Mn2 plus tambah, kalau di sini 10CO2. Kita ada nggak? Ada ya di sini. Berarti
tinggal tambah 10 CO2. 10 CO2 tambah ada 8H2O ada ya, sama kita. Berarti di situ kita tinggal tambahkan 8H2O. Nah, kalau sudah kita udah buat seperti itu, maka kita sudah katakan reaksi ini sudah setara. Kamu bisa buktikan sendiri. Ya, hitung jumlah H, jumlah Mn, jumlah O, jumlah C. Hitung muatan kanan, hitung muatan kiri. Nah, ternyata dari cara biloks dan cara reaksi hasilnya sama. Paham ya? Ini adalah untuk suasana asam. Nah, bagaimana kalau kita lihat soalnya dalam suasana basa? Nah, perhatikan baik-baik. Nah, kalau dalam suasananya adalah suasana basah, ya kayak gini ya, ini suasananya suasana basah, kita sebenarnya sih caranya kurang lebih sih, ya kurang lebih sama, tapi ada beberapa aturan yang harus hati-hati, khususnya kalau dia asam kan tambahnya H+, kalau dia basah itu tambahnya adalah OH, OH-. Nah, misalkan nih, kita kasihlah di sini cara biloks seperti tadi ya, sebelah kiri sama sebelah kanan. Jadi kita bisa bandingkan sama nggak hasilnya cara biloks dan cara setengah reaksi. Jadi kalau di sini cara biloks ya, biar nggak berubah nih posisinya. Kalau di sini adalah cara setengah reaksi. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, bagaimana caranya kan gitu. Kita ini kan kita bariskan dulu lah ya, biar rapi. Nah, kita buat barisannya begini. Oke. Nah, jadi caranya sama aja sih. Kamu tinggal tulis ulang dulu ya persamaannya. Berarti di sini kan Bi2O3 tambah ClO minus menghasilkan BiO3 minus ditambah dengan Cl minus. Nah, jangan lupa ya suasananya basah. Kalau basah itu berarti tambahnya OH-. Nah, kita tentukan dulu mana oksidasi, mana reduksi. Mana oksidasi, mana reduksi. Contoh gini, oksigen minus 2 umumnya, kali 3 minus 6. Maka otomatis Bi2-nya harus positif 6. Karena kan nggak ada muatan yang ditulis sini kan, maka totalnya harus 0. Nah, kalau Bi2-nya itu positif 6, maka Bi-nya berapa? Ya 2-nya aja 6, berarti satunya adalah positif 3. Kan gitu ya, positif 3. Paham ya? Nah, ini oksigen minus 2, Cl-nya harus berapa supaya di sini minus 1? Maka Cl kita harus positif 1. Ya. Lanjut, oksigen di sini minus 2 kali 3 minus 6, maka Bi kita harus berapa? Positif 5 ya, supaya di sini minus 1. Nah, kemudian Cl sini minus 1. Nah, dari sini kita bisa lihat siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi. Supaya apa? Supaya kita tahu unsur mana yang kita amatin. Jadi nggak sembarangan amatin aja gitu loh. Nah, kalau di kasus ini dari nilainya positif 3 ya ke positif 5. Positif 3 ini ke positif 5 di sini. Nah, sebenarnya kan BI-nya ini positif 5 nih. Ya, kita udah buat di sini tadi. Jadi dari positif 3 ke positif 5 itu naik kan? Maka kita katakan peristiwanya adalah oksidasi. Nah, kalau gitu bagaimana untuk yang lain? Nah, di sini kamu bisa lihat Cl di sini positif 1, Cl di sini minus 1. Dari positif 1 ke minus 1 itu ada selisih. Berarti turun itu kan reduksi nih. Kita kamu tulis tinggal reduksi. Ya, jaraknya berapa? 2. Nah, kalau sudah, oh ternyata kita tahu berarti yang kita fokus perhatikan adalah BI dan Cl. BI di kiri ada 2, BI di kanan ada 1. Nggak adil, maka di sini kalikan 2. Namanya penyetaraan awal. Nah, Cl di kiri ada 1, Cl di kanan ada 1. Berarti udah sama ya, nggak usah disetarakan awal lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di kasus ini, untuk oksidasi, kamu jangan tuliskan positif 3-nya. Yang kamu tuliskan adalah yang BI2-nya, karena dia penting di sini. Maka di sini kamu tulis positif 6. Nah, untuk di sini jangan tuliskan positif 5, tapi karena sudah koefisien 2, berarti kali 5. Berarti dapatnya adalah positif 10, ya. Positif 10 di sini, positif 10. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan yang di bawah? Yang di bawahnya, di sini positif 1 nih, Cl. Positif 1, di sini minus 1. Nah, kita lihat selisih masing-masingnya. Kalau dari positif 6 ke positif 10, berarti kan selisihnya 4 tuh. Tulis aja nih 4.
Kalau dari positif 1 ke minus 1, maka kan selisihnya sini adalah 2. Ya, dari positif 1 ke minus 1. Nah, kalau kayak gini, sebenarnya kan boleh aja 4 kali 2, dan ini 2 kali 4. Tapi kan koefisiennya jadi besar banget tuh. Mending kita ambil yang terdekat, yang terkecil mereka. Jadi kalau 4 itu sama 2, berarti kan kita samakan di 4 saja. Berarti 4 ini kalikan 1, koefisiennya, yang 2 ini dikalikan 2. Berarti sama-sama 4 gitu loh maksudnya. Nah, jadi kita tulis ulang lagi ya. Tadi udah paham ya maksudnya gimana? Jadi yang garis ini kalikan 1, yang garis ini nanti itu kalikan dengan 2. Berarti dapatnya adalah BI2O3 karena kali 1, nggak ada berubah di situ. BI2O3 kemudian ditambah dengan ini tadi kali 2 ya, yang di garis ini. Berarti ClO min dan Cl min dikali 2. Berarti dapatnya apa? ClO minus kali 2, berarti koefisiennya jadinya sini 2. Nah, kemudian menjadi yang 2 BiO3 min kan kali 1 ya, maka tetap aja jadi 2 BiO3 minus ditambah dengan yang Cl min kali 2, berarti koefisiennya 2 sini. 2 Cl minus. Paham ya sampai di sini? Nah, kalau sudah kayak gitu, ya seperti tadi, lihat muatan kiri, lihat muatan kanan, ya, lihat muatan kiri dan lihat muatan kanan. Jadi misalkan ini nih, ambil biru lah ya, biar nampak. Nah, ini kan nggak ada tulis apapun muatannya, maka total mereka di sini itu langsung dapatnya adalah, ini kan 2 minus ya, 2 minus, maka di sini minus 2. Oke, lanjut. Ini 2 minus, ini 2 minus. Berarti kan 2 minus tambah 2 minus, dari mana berapa? Minus 4. Nah, ini minus 2, ini minus 4. Suasananya apa? Kita lihat lagi. Ternyata suasananya itu adalah basah, maka di sini OH min. Maka bolehnya tambah OH min baru nanti disetarakan hidrogennya dengan penambahan H2O. Nah, kalau gitu berarti kita tulis nih. Berarti tambah OH minnya nggak mungkin dia ke kanan. Kalau dia ke kanan semakin negatif, maka tambah OH minnya ke kiri. Berapa selisih mereka? Ya tadi cuma tambah 2 OH minus. Ya, 2 OH minus. Nah, tanpa sadar kita nambahkan di sini ada hidrogennya 2, maka menyetarakannya itu ditambah di sini dengan H2O. Ya, karena di hidrogen H2O ini kan sudah ada 2 nih hidrogen H2O-nya. Nah, sudah setara, ya. Sudah sama dia. Kalau sudah, kita tinggal tuliskan saja. Jadinya apa? 2 OH min ditambah Bi2O3 tambah, ya, ini Bi2O3 ya, tambah 2 ClO minus menghasilkan, ini C ya, nah, menghasilkan 2 BiO3 minus tambah dengan 2 Cl, ini ada minusnya ya, ini tertutup tadi nih, 2 Cl minus ditambah dengan H2O, ya, kamu tinggal turunkan saja ini H2O. Nah, kalau sudah selesai, berarti ini sudah setara. Ya, sudah setara. Paham ya sampai di sini? Nah, ini cara bilox. Cara bilox. Nah, ini kita rapikan sedikit ya. Boleh ya, kita rapikan sedikit. Nanti salah catat itu bahaya. Ini ClO minus. Nah, coba kita kasih lagi warna putih. Ini kamu tinggal tulis 2 ClO minus. Nah, gitu. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut dengan cara setengah reaksi. Jadi kalau setengah tadi sepakat kita adalah dibagi yang mana oksidasi, mana reduksi. Cepatnya gini, kalau di sini ada Bi, maka kamu cari temannya adalah Bi juga. Kalau di sini ada Cl, maka kamu cari temannya adalah Cl min juga. Ya, jadi tidak mesti harus cari oksidasi atau reduksi seperti di cara bilox. Nah, kalau gitu kamu tinggal pisahkan Bi2 ya, Bi2O3 ya, dihasilkannya nanti itu Bi O3 minus. Kemudian yang Cl ya, ClO minus itu menjadi Cl min. Gitu ya. Ini udah mulai lelet ini. Udah kecapean juga berarti laptopnya. Nah, kalau sudah kayak gitu, seperti yang tadi, kita tentukan. Apa yang kita tentukan? Oksigennya. Jadi kalau di atas nih, kayak gini nih. Ya.
Jadi, oh ini jangan lupa nih, BI-nya 2, BI 1. Jangan lupa lakukan penyetaraan awal dulu, tuliskan di sini angka 2 supaya sama-sama BI-nya 2, sel di bawah 1, sel di kanan juga 1 ya. Maka tidak perlu lagi dilakukan penyetaraan. Nah, kalau sudah, kamu tinggal hitung. Oksigen di kiri itu kan adanya 3 nih. Oksigennya itu ada 3. Sedangkan oksigen di kanan itu adanya 6. Jadi kan nggak adil tuh. Ya, kanan kelebihan oksigen sebanyak 6. Nah, jadi kamu tambahkan di situ 3H2O, tapi jangan di daerah kekurangan. Ya, jadi kalau dalam suasana basah ini kamu nambahkan oksigennya ke daerah kelebihan oksigen itu. Maka di sini kamu tambahkan 3H2O. Paham ya? Jadi ditambahkan ke daerah kelebihan. Nah, jadi selisih mereka 3 tambahkan 3H2O kan di sini sebenarnya kita tambahkan 3 oksigen. Kenapa di daerah kelebihan? Karena nanti kita tambahkannya OH- ada O-nya juga di situ gitu loh. Jadi itu caranya. Nah, kalau sudah di sebelah kanan ada jadinya 6 hidrogen, kiri merasa nggak adil. Maka karena suasananya basah, kamu boleh tambahkan adalah 6 OH-. Ya, jadi sama kamu nambahkan 6 hidrogen. Kita lanjutkan. Jadi di atas itu sebelah kiri, nah ganti warna lah. Kalau satu warna nanti bingung nih urutan-urutannya. Kita kasih kuning lagi. Nah, sebelah kiri muatannya kan itu adalah minus 6 nih. Dari mana? Dari sini ya. Minus 6. Nah, ini tidak ada ditulis tanda plus atau minus, berarti totalnya adalah 0. Nah, kalau di sebelah kanan itu kan minus 2. Di sini 0. Berarti kan selisihnya adalah minus 4, kan gitu logikanya. Selisihnya 4. Maka kamu tambahkan elektron untuk menyetarakan muatan. Berarti di sini tambahkan apa? 4 elektron gitu ya. Tambah 4 elektron di sebelah kanan. Oke, lanjut. Kemudian yang di bawah. Yang di bawah kiri itu ada oksigennya ada 1. Sedangkan di kanan nggak ada. Berarti kamu nambahkan adalah oksigen juga. Dengan cara apa? Penambahan H2O. Tapi ingat kalau dalam suasananya basah, nambahnya ke daerah yang lebih. Maka di sini tinggal tambahkan H2O-nya di sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Maka kamu tinggal tulis H2O. Nah, kalau sudah, berarti kan tanpa sadar kita nambahkan hidrogennya ada 2 di kiri ini. Maka tambahkanlah di sini hidrogennya 2 dari mana? Dari 2 ya, 2 OH-. OH-. Dari 2 OH-. Nah, kalau sudah kayak gini, kita hitung juga muatannya ya, muatannya. Jadi kita ganti warna kuning dulu biar seragam. Oke, dan cerah ya. Jadi kalau di sini kan muatannya min 1 nih. Dari mana? Dari sini ya, minus 1. Sedangkan di sini muatannya adalah min 3. Dari mana? Ini min 1, ini ke sini adalah min 2. Min 2. Jadi total mereka adalah min 3 di ruas kanan. Jadi kan nggak adil ya. Terus bagaimana kalau sudah kayak gini? Kamu tambahkan elektron. Supaya sama. Kemana? Otomatis ke kiri. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 elektron. Supaya sama-sama jadinya. Jadi sama-sama minus 3 elektronnya. Nah, kalau sudah, jangan lupa. Ini yang di atas 4 elektron, di bawah 2 elektron. Misi kita hapuskan elektron. Berarti yang di atas ini, satu baris ini, kamu kalikan berapa? Kalikan dengan 2. Dikali 1. Karena dia 4 elektron ya, dikali 1. Sedangkan yang di bawah, yang 2 ini, semua baris ini, itu dikalikan dengan 2. Ya, nggak muat di sini ya. Kemana ini buat? Boleh ya, sini aja. Ini kalikan 1, ya. Paham ya maksudnya? Lompat ya sedikit. Jadi kita kasih baris lah nanti di situ. Ini dikalikan dengan 2. Nah, kita kasih baris gini. Oke. Nah, kali 1 kali 2. Nah, kita buat dulu ulang. Ya, kita buat ulang. Ini ganti putih ya. Nah, berarti di atas kali 1, berarti tetap tidak ada perubahan. 6 OH- tambah BI2O3 menghasilkan 2 BiO3- ditambah 3H2O ditambah 4 elektron ya. Jadi kita tambah situ 4 elektron. Wah, udah mulai dia. Nah, kita lanjut. Yang di bawah kali 2, berarti jadinya apa di situ? 4 elektron ditambah 2H2O ya. Jadi kemudian ditambah ini nih, ini kali 2 tadi ya. Ini tadi 2 ya, biar jelas nih. Tambah
2ClO- menghasilkan 2Cl- tambah 4OH-. Paham ya? Nah, jadi kalau sudah, kita tinggal tambahkan saja. Ingat kalau beda ruas dalam posisi ini ya ditambahkan jadinya dikurang kan? Itu kalau beda ruas. Nah, kita ganti warna biar kita tahu mana yang bisa dicoret. Kita ganti warna, yuk keluar dong, gitu ya. Nah, kita ganti ini. Oke, goyang-goyang terus. Nah, nggak apa-apa ya. Kita kasih warna kuning lah. Merah takutnya nanti nggak jelas. 4 elektron, habis gitu ya. 6 OH- ketemu dengan 4 OH-, masih ada OH-nya berapa? 2 OH-, tapi sebelah mana? Sebelah kiri. Kemudian H2O ketemu H2O. Maka di sini sisa masih ada H2O 1 molekul. Nah, ada lagi nggak bisa dicoret? Nggak ada ya? Udah semua ya. Ini BI ya. Kurang jelas aja nih, kita gabungkan. Nah, kalau tidak ada, kita tinggal tulis ulang. Ya, kita tulis ulang. Sama nggak dengan di ruas kiri? Kalau sama berarti aman. Nah, kita kasih ke warna putih nih. Oke, kita kasih. Nah, jadi dia tulis 2 OH-. Ada nggak kita 2 OH-? Ada ya, tulis ulang. 2 OH-. Kemudian ditambah dengan Bi2O3. Ada di kita? Ada di sini ya. Bi2O3. Nah, 2ClO-. Ada nggak di kita? Ada ya, di sini masih di ruas kiri. Berarti tambah 2ClO- menghasilkan. Habis ya, semuanya habis. Oke. 2BiO3-. Ada nggak di kita? Ada ya di sini. Berarti 2 BiO3- tambah 2Cl-. Nah, di sini ada juga 2Cl-. Tulis 2Cl- ya, 2Cl-. Kemudian ada enggak H2O di sini? Ada ya? Mana dia H2O kita? Oh, di atas nih. Nih, yang warna kuning. Maka dia di sini kita tulis tambah H2O. Nah, jadi udah sama ya ruas kiri dan ruas kanan. Cara bilox dan cara setengah reaksi kamu tinggal buktikan saja dengan menghitung mereka muatannya, jumlah O-nya, jumlah H-nya, jumlah BI-nya, jumlah Cl-nya itu bakal sama. Nah, kita katakan di kasus ini berarti sudah setara. Ya. Jadi sudah setara di kasus ini. Paham ya? Nah, ini adalah cara bilox dan cara setengah reaksi tapi dalam suasana basah. Nah, berbeda ya sedikit treatmentnya dengan suasana asam. Oke, jadi kita rasa cukup untuk materi kali ini. Jadi adik-adik jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di akun resmi kami gitu ya. YouTube Ridwan27 ya, Riyadone27. Jangan pakai spasi ya, kalau spasi ada lagi channelnya yang lain, itu punya orang lain. Nah, kemudian Facebook kita, Instagram kita, Blogspot kita sama dengan nama Mantri Guru 27. Kemudian ada TikTok, kita juga ada di sana, itu Mantri Guru 270. Nah, jadi bantu kami berkembang dalam melayani pendidikan dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Ya, supaya semakin semangat dan kreatif dalam membuat video-video pembelajaran untuk membantu peserta didik belajar dengan baik, ya, mau di sekolah maupun di rumah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.